Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan Mapeng Channel, yaitu channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips ataupun mungkin bisa memberikan motivasi kepada teman-teman semua, terlebih kepada teman-teman pemula ataupun yang belum terjun ke dunia kebun kopi. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan memberikan motivasi untuk bisa mengikuti jejak kita dan teman-teman kita di perkebunan kopi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video-video dari channel ini, yang sudah subscribe, yang belum subscribe untuk bisa subscribe untuk mengikuti informasi terbaru ataupun membantu berkembangnya channel saya. Ya, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan sambil jalan-jalan ya teman-teman. Jadi kita akan berbagi ini ataupun share-share pengalaman itu tentang berkebun kopi. Jadi berkebun kopi itu perawatannya pun mudah dan untuk biaya pun juga murah ya teman-teman. Jadi nanti akan kita kupas mulai dari awal sampai fase pemanenan. Jadi mulai kita dari pemilihan bibit, penyiapan lahan, dan nanti pada akhirnya sampai kita memanen kopi. Ya, langsung saja teman-teman. Jadi gini, jadi untuk perkebunan kopi sebetulnya tidak memerlukan biaya mahal, dan juga untuk ini budget pemeliharaan dan juga perawatan dan lain sebagainya itu bisa dikatakan itu bisa menyesuaikan dengan budget teman-teman semua. Jadi bisa dikatakan murah, itu juga bisa, namun bisa dikatakan mahal itu juga bisa, tapi tergantung daripada keadaan ya budget teman-teman semuanya ya. Jadi itu relatif. Misalkan kita mempunyai budget sedikit untuk biaya perawatan ataupun pemeliharaan, itu pohon kopi tetap produktif ya teman. Tapi misalkan teman-teman mempunyai budgetnya lebih, tentunya untuk produktivitas tentunya juga akan lebih optimal. Nah, jadi yang harus dilakukan sebelum kita terjun ke perkebunan kopi, tentunya kita harus ada lahan dulu ya teman-teman. Jadi lahan yang kosong misalkan, ataupun lahan yang sudah ada tanaman, itu bisa saja ditanami kebun kopi. Jadi bisa sistem tumpang sari ataupun sistem monokultur ataupun khusus untuk tanaman kopi. Nah, sebelum melakukan penanaman tentunya teman-teman harus mempersiapkan lahan dengan mengolahnya, misalkan dengan penyangkulan, pembersihan rumput dan gulma, penyemprotan untuk hama dan penyakit, membuat saluran irigasi ataupun mungkin membuat tenasiring untuk di daerah yang miring. Itu sangat penting ya teman. Jadi itu tidak memerlukan biaya banyak, namun diperlukan tenaga ataupun sedikit pemikiran. Jadi untuk pemikiran ataupun ilmu itu teman-teman bisa sambil jalan, sambil belajar kepada teman-teman yang lebih suhu ataupun lebih senior ya teman-teman. Bisa belajar di media sosial ataupun secara langsung kepada teman-teman yang sudah lama terjun di dunia perkopian ya teman-teman. Nah, kembali lagi ke tadi, untuk pengolahan tanah itu harus dipersiapkan. Setelah persiapan tanah selesai, kita sambil jalan aja, teman-teman bisa mempersiapkan lubang tanam ya teman. Jadi lubang tanam yang nantinya akan dilakukan untuk penanaman kopi, tentunya itu teman-teman harus membuat lubang tanam dulu. Kurang lebih ukurannya itu 40 kali 40 juga bisa. Itu tergantung daripada keadaan nanti bibitnya yang akan ditanam ya teman-teman. Itu teman-teman ingin mendapatkan bibit dengan membeli yang sudah itu di polybag ataupun
mendapatkan bibit dari bibit cabutan dari kebun liar itu sama aja, nanti tergantung perawatannya setelah penanaman. Ya, setelah melakukan ini pembuatan kuen ataupun lubang tanam teman-teman, itu ada tekniknya tentunya ya, nantinya tanah ini galian itu diambil, nah nanti bisa dicampurkan dengan kompos ataupun pupuk kandang yang nantinya akan digunakan untuk menguruk daripada bibit kopi yang teman-teman tanam. Jadi itu penting sekali ya teman-teman untuk mempercepat nanti pertumbuhan ataupun kesuburan setelah teman-teman menanam bibit kopi. Yang selanjutnya setelah persiapan lahan itu untuk mendapatkan bibit tentunya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan bibit itu dengan cabutan ataupun yang sudah saya katakan tadi, yaitu bisa membeli ataupun menyemai dari polybag. Jadi pemilihan bibit misalkan dengan bibit cabutan itu teman-teman bisa memilih bibit yang ini subur ya teman, jadi tingginya kurang lebih 80 sampai 90 cm ya teman, itu dengan diameter batangnya yang sudah lumayan gendut, dan juga untuk perakarannya, untuk akar serabutnya itu lebih banyak, itu bisa dikatakan pohon yang subur yang nantinya bisa teman-teman rekomendasikan untuk bisa ditanam. Jadi tidak asal memilih bibit, nantinya akan ini membantu mempercepat untuk pertumbuhan ketika sudah ditanam. Nah, misalkan teman-teman ini mendapatkan bibit dengan ini yang sudah di polybag ataupun bisa beli ya teman-teman, itu teman-teman bisa tinggal beli ya, untuk bisa langsung tanam saja. Nah, selanjutnya setelah penanaman itu tentunya misalkan umur sudah sekitar 1 tahun, atau itu tergantung dari kesuburan pohon kopi yang teman-teman tanam, itu teman-teman melakukan penyambungan. Jadi penyetikan itu dilakukan dalam rangka apa? Untuk mempercepat produktivitas kopi tentunya. Selain itu juga untuk mendapatkan varietas jenis kopi yang teman-teman inginkan. Jadi misalkan untuk bibit kan kita asal jenis kopi sembarang itu bisa ditanam untuk ini pohon yang bawah, sedangkan untuk yang atas untuk menyetek atau menyambung itu teman-teman nanti akan memilih jenis apa. Nah, perawatan selanjutnya setelah penyambungan itu ada macam-macam, itu ada pemangkasan bentuk, misalkan pemangkasan bentuk itu dilakukan setelah kayak gini. Nah, usia stek atau sambung kurang lebih sudah kelihatan tunas perantingannya ataupun tunas raja atau lain sebagainya. Nah, nanti dilakukan pemangkasan bentuk. Jadi misalkan untuk tunas raja dari as ataupun pokok pohon kita cukup pelihara 3 atau 4 saja. Tapi untuk ranting, misalkan kita ini stek dengan tunas ranting, itu untuk memaksimalkan produktivitas kopi itu teman-teman bisa memelihara 10 sampai 12 ranting. Jadinya nanti akan membentuk memayung ya teman-teman. Jadi itu sangat diperhatikan. Itu tergantung selera teman-teman mau memelihara tunas ranting ataupun tunas raja. Itu pada akhirnya pada produktivitasnya itu tergantung pada perawatan. Nah, perawatan yang selanjutnya itu pemangkasan rutin. Pemangkasan rutin itu meliputi itu pembuangan tunas-tunas air, tunas cacing, pokoknya tunas yang tidak produktif ataupun tunas yang sudah tua ataupun yang terkena hama atau penggerek. Jadi itu harus diperhatikan untuk memelihara. Misalkan pohon kopi sudah usia kayak gini, sudah produktif, jadi untuk pemangkasan pemeliharaannya itu juga harus diperhatikan. Nah, yang selanjutnya untuk menjaga kestabilan ini produktivitas kopi, tentunya teman-teman harus belajar untuk teknik-teknik ini. Misalkan teknik pemeliharaan ataupun penyimpanan bahan. Jadi teman-teman harus tahu sambil jalan, itu sambil belajar pada teman-teman yang sudah subuh misalkan. Itu intinya untuk menjaga kestabilan itu
pada pohon kopi itu diperlukan tunas baru ya teman-teman. Jadi untuk tunas ataupun percabangan ataupun ranting yang sudah mengeluarkan buah di B1 di B2 itu kan kurang produktif. Untuk itu perlu yang namanya penyimpanan bahan kayak gini ya teman-teman. Jadi nanti akan digunakan untuk pembuahan di tahun berikutnya. Jadi itu penting sekali ya teman-teman. Tetapi misalkan teman-teman belum begitu paham ataupun masih pemula seperti saya, masih banyak belajar, itu teman-teman nanti sambil jalan sambil belajar nanti akan tahu tentunya teknik-teknik kayak gitu. Jadi itu penting sekali untuk mendukung ini pengoptimalan produktivitas ya teman. Dan selanjutnya untuk fase pemanenan. Jadi untuk pemanenan itu nanti teman-teman bisa sambil sortasi pada ranting ataupun ini percabangan. Jadi ketika fase pemanenan untuk ini ranting ataupun cabang yang sudah tidak produktif itu bisa langsung dipangkas saja. Jadi nanti untuk mempermudah pemanenan, ini misalkan ini kan sudah tua, ini bisa langsung dipangkas, dibuang dan dipelihara yang baru ya teman. Jadi untuk mempermudah pemanenan ataupun mempercepat juga. Nah, selanjutnya misalkan pada proses pemupukan juga cukup mudah, itu bisa dilakukan, itu hanya ini minimal ya 2 kali dalam setahun ya teman. Jadi dilakukan di awal dan di akhir musim penghujan, itu yang paling pokok. Tapi bisa bila diperlukan itu bisa ditambah sesuai dengan keadaan dari pohon kopi dan perkebunan teman-teman. Selanjutnya di samping pemupukan, ya kita sedikit kalkulasi untuk pemupukan ya teman. Jadi gini, misalkan teman-teman satu pokok pohon itu membutuhkan pupuk katakanlah 1/4 kg ya untuk 2 kali pemupukan atau 3 kali dalam satu musim. Itu misalkan teman-teman itu memelihara 1000 pokok pohon, itu kan baru itu katakanlah satu karung pupuk itu kan 50 kg, berarti 200, berarti ini ya untuk 1000 pokok pohon baru 5 karung pupuk ya, itu kurang lebihnya. Jadi itu saya katakan itu tidak terlalu mahal, itu memang kayak gitu teman-teman. Jadi misalkan kita pelihara ini 1000 pokok pohon, itu misalkan kita melakukan pemupukan sesuai standar, itu kurang lebihnya ya baru menghabiskan sekitar 5 karung pupuk yaitu, dan ukuran 50 kg per karungnya. Itu menyesuaikan sebenarnya untuk pemupukan dan perawatan itu ada tekniknya sendiri-sendiri. Jadi itu macam-macam ya teman-teman. Jadi versi saya dan versi teman saya mungkin juga beda, namun tidak jadi masalah. Yang penting itu teknik kita dan keadaan daripada pohon kopi ataupun suhu dan cuaca di perkebunan masing-masing. Ya kurang lebihnya kayak gitu ya teman. Itu untuk tip ini share tentang perkebunan kopi. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Ini sedikit singkat saja, namun mudah-mudahan bisa bermanfaat pada teman-teman yang masih belajar, yang masih pemula. Saya juga masih belajar ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata yang belum jelas, bisa ini tanya-tanya di kolom komentar. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.